Skillku di tengah kan mengontrol bola, umpan-umpanku bagus kan? Lumayan. Ini biar bagus aja pencitraan. Itu udah kayak ibaratnya pergi haji kedua gitu. Iya betul. Kita ke Mekah dulu, baru ke Old Trafford ya. Mekah, Manchester, Cipete. Kalau penyerang Nambah dua yang dipertahanin ya. Højlund sama Garnacho. Nah sisanya udah buang aja udah tuh ya. Kasih ke pasar malam atau ke pasar mana tuh. Kembali lagi di The United Wave Podcast bersama saya Arul Dagol dan juga Zik dari Telefuti. Betul, kita adalah partner baru. Senyum-senyum banget Zik nih. Sohib baru. Iya, sohib baru ya. Kita sering mini soccer dan tapi ini pertama kalinya kita podcast bareng ya. Tapi ini Zik lihat senyum-senyum dari tadi ya karena kita habis ketemu Vidic ya. Gimana perasaannya kemarin pas ketemu Vidic? Gue seneng banget sih karena dia adalah salah satu alasan gue dulu pakai nomor 15. Oh iya. Dulu gue pakai nomor 15 karena pertama itu karena ulang tahun gue dan selain itu Vidic man. Betul. Udah know him gitu loh. Betul. Dan emang aura dia beda banget ya pas kita ngelihat kemarin. Kalau aku pas ngelihat kemarin kayak anjir nih orang tinggi banget gitu. Iya anjir. Kayak waduh gimana ya fotonya. Aku berasa pas kita foto, aku berasa kayak anaknya dia. Iya anjir. Kalau kamu gimana? Gue juga berasa jadi anak yang baru lulus SMA. Ya karena badannya tinggi banget baru ya. dianterin kuliah kan sama dia kan. Tadinya gue kira soalnya kan kalau di TV-TV kelihatannya ya biasa aja gitu. Tapi ketika kita lihat wah anjir gede banget. Betul. Gila. Dan sebenarnya kalau misal kita lihat dia main kan sangar banget ya wajahnya, tapi pas begitu kemarin kita ketemu sama dia agak ramah ya. Ramah dan senyum, nanya apa nyalamin. kabar gitu kan. Betul, apalagi kemarin kan dia cedera tangan tuh. Tapi masih mau jabatan tangan tuh. Enak banget sih ketemu Vidic ya. Nah, kemarin kita udah ketemu Vidic nih. Pemain lain yang pengen kamu ketemuin selain dia siapa sih? Zik. Ada dua sih. Pertama ada Cristiano tentunya. Lu juga udah seneng siapa yang gak mau ketemu Cristiano betul. God man. Lalu selain itu Paul Scholes yang pengen gue ketemuin. Aduh sama lagi kalau yang itu ya. Aku juga pengen ketemu dia. Kenapa tuh pengen ketemu Scholes? Karena Paul Scholes itu menurut gue magical gitu kan. Semua orang mungkin suka sama MU dulu karena Cristiano ya. Tentu gue juga suka karena Cristiano. Tapi ketika gue lihat Paul Scholes main dan kebetulan zaman gue kecil gue satu posisi sama dia. Jadi kayak anjir nih orang kok bisa begini. Keren aja gitu. Keren, umpan-umpannya itu sangat on point ya. Kayak umpan jauh tapi pas gitu sampai di kaki pemain ya. Enggak semuanya bisa kayak gitu. Betul. Tadi selain itu ada Ronaldo. Kalau itu karena gue ya. Ada lagi nggak pemain selain dia? Rooney sih paling. Ya. Kalau lu gimana Ro? Sama sih. Kalau aku ada 3 sebenarnya. Ada Paul Scholes tadi. Terus kemudian ada Tom Cleverley. Mediocre ya. Kenapa Cleverley? Nanti saya jelaskan sama yang ketiga tuh Wayne Rooney benar ya. Legend lah ya. Ya legend. Nah kalau misalkan yang 2 atas tadi kenapa aku pengen karena punya kesamaan nih dua-dua ini. Karena mereka tinggi badannya nggak terlalu tinggi kan. Mungil ya. Paul Scholes tuh 168. Cleverley 175. Itu ukuran Inggris lah, kecil lah ya. Kecil. Aku suka mereka karena aku ngerasa fit in sama mereka. Badanku kecil dan suka main di tengah. Jadi aku suka karakter-karakter yang kayak gitu karena aku ngerasa oh bisa nih kayak mereka dan umpan-umpannya emang bagus kan. Berarti sama juga skillnya. Sama. Lihat kan pas kita Iya. fan football kan sih. Iya. Skillku di tengah kan mengontrol bola. Umpan-umpanku bagus kan. Lumayan. Ini biar bagus aja pencitraan. Betul. Itu sih yang aku suka. Kalau Wayne Rooney ya jelas lah ya. Dia legend gitu. Kemudian pekerja keras sih menurut gue. Sering banget turun. Dan kalau misalnya dibanding sama pemain-pemain jago pada zamannya kayak Berbatov, Tevez, Cristiano, dia yang paling lama bertahan. Dan selain itu menurut gua Wayne Rooney adalah sosok yang diremehkan. Mungkin bagi bocil-bocil zaman sekarang siapa sih Wayne Rooney gitu loh. Betul, dia top skor sepanjang masa United, bro. Dan menurut gua Cristiano bisa bersinar pada saat itu karena sosok Rooney kata gua. Karena pada saat itu kan Rooney sebenarnya target man bisa kan kayak striker muda, tapi dia rela untuk turun ke bawah semua buat kemenangan tim dan juga kegemilangan Cristiano. Jadi buat bocil-bocil yang menganggap Rooney nggak bisa main kayak nonton YouTube-nya lebih banyak lagi. Ya benar sih. Tapi kalau misalkan dari nama-nama yang udah kamu sebutin tadi ya, kita bersama-sama nyebut Paul Scholes, Wayne Rooney, momen apa yang paling kamu ingat dari mereka? Rooney yang pasti salto ya. Salto 2000 versus City ya. Pakai baju ini nih. Ini namanya dong, kasih dong namanya dong. Wes. Jadi waktu itu gak bisa kita lupain tentu aja. Karena pakai jersey ini salto lawan City kita nonton live si kepikiran tuh Rooney Sulti. Tiba-tiba gitu ya.
Itu memorable banget sih tendangan asli, itu. Asli. Kalau misalkan Scholes, yang kamu ingat apa? Scholes apa ya? Sebenarnya sih Scholes lebih yang memorable menurut gue gaya mainnya. Karena sekarang mungkin jarang ya pemain yang bisa pinpoint pas pindah-pindah semudah itu. Sekarang kan main 1-2 pendek gitu. Iya benar. Dan orang-orang sering anggapnya kayak Scholes kecil, ginger kayak ya udah gelandang-gelandang biasa ya, tapi MU tuh bisa berjalan menurut gua karena dia, men. Betul sih, sama ada Kirik tuh di belakangnya. Iya, Kirik. Keren ya. Kalau aku yang aku ingat dari orang-orang yang aku sebutin tadi, misalkan Paul Scholes tuh, aku paling ingat pas dia balik dari pensiun. Oh, yang pensiun. Iya, Gara-gara kita kekurangan gelandang, Paul Scholes jadi balik lagi main. Dan ada cerita unik kan itu. Dia beli sepatu KW, tau gak sih? Sebenarnya ini salahnya di sini nih. Gimana tuh? Sebenarnya bukan sepatu KW. Jadi waktu itu Paul Scholes kan balik lagi pensiun, main dari pensiun kan. Sebenarnya dia waktu itu bukan pakai sepatu KW tapi lebih ke arah sepatu yang middle grade. Kayak plastik gitu sih aku baca ya, bahannya gitu. Jadi kan sepatu tuh, ini kita jadi bahas sepatu nggak apa-apa lah. Nggak apa, itu keahlian. Jadi ini faktanya ya, biar nggak salah. Soalnya banyak buat konten yang bilang Paul Scholes tuh pakai sepatu KW, padahal bukan. Jadi sepatu tuh ada gradingnya. Jadi pakai sepatu yang versi middle grade-nya. Biasanya sementara pemain-pemain elit itu pakai sepatu level elitnya. Jadi buat kalian yang menganggap info itu kan udah luas banget nih ya. Betul. Salah men, tuh beda. Betul, itu berarti bukan KW tapi secara grade lebih bawah ya. Tapi itu diceng-cengin sama Johnny Evans tau. Iya, Johnny Evans. Karena dia belinya murah. Dan tapi karena itu kan dia apa ya? Nggak ada yang boleh tahu ya. Dia balik main, jadi makanya dia beli sepatu yang KW lah hitungannya di Inggris berarti ya. Tapi di Indo itu hitungannya kayak akademi kali ya. Iya, akademi. Ya, gitu. Itu sih yang memorable. Kalau misalkan Tom Cleverley, kalau di aku ingatnya malah karena Community Shield nggak sih? Community Shield karena tuh jago banget dia tuh. Betul. Tapi selain itu aku malah ingat nomor punggungnya. Oh 23. Bukan karena Jordan, bukan karena David Beckham. Aku pakai 23 karena beliau. Jadi Tom Cleverley is real god gitu. Betul. Bagi Arul Dagul. Dan sekarang udah jadi pelatih ya. Iya udah jadi pelatih Watford. Anjay. Kalau Rooney yang aku ingat dia transplantasi rambut. bener. Itu sih. Aku malah ingat yang unik-unik dari momen mereka. Randomnya momen random daripada statistik itu. Betul. Dari pemain-pemain tadi Zik. Siapa yang pengen banget kamu temuin kayak Mardel nih ya. Siapa tahu kita punya rezeki kayak dia, ketemu legend-legend kayak gitu. Paling ada 2 pemain ya. Yang kayak tadi gue pengen buat ketemu Cristiano karena pernah gue sampai ke bawah mimpi men, ketemu Ronaldo men. Mimpinya kayak asli gitu. Gue ke mimpi lagi kayak di event gitu, ketemu Ronaldo, ngobrol foto, selesai gitu, kebangun anjir mimpi lagi gue. Tapi selain itu mungkin secara realistisnya gue pengen ketemu Scholes atau Carrick sih, karena 2 pemain itu adalah role model gue bermain bola gitu. Kalau lu gimana? Sama aku pengen banget ketemu yang 3 tadi, tapi yang Tom Cleverley sih, aku pengen kayak gara-gara bapak ini saya pakai 23 gitu. Tapi sebenarnya aku nggak yang gimana ya kalau misalkan Mardel ketemu pemain legend gitu. Kamu iri nggak ngelihat Mardel? Bukannya ke arah iri sih, maksudnya it's good for him gitu. Iya, betul. Tapi mungkin tuh jadi sebagai motivasi juga, semoga kita bisa dapat kesempatan gitu, seperti Mardel gitu. Tapi kalau ketemu pemain tuh kayak ini, kalau aku ketemu orang terkenal nih ya, starstruck. Makanya aku nggak terlalu yang pengen banget ketemu. Kayak misalkan kita dulu waktu itu sempat nonton yang Piala Dunia kan, U17. Kita kan dapat media card ya, bisa masuk tuh. Nah, konten kreator yang lain kan kayak nyiapin pertanyaan tuh, nanya siapa. Kalau aku cuma gini nih, good job. Gitu doang sih, kayak malu lah starstruck ketemu pemain. Nah, kalau ketemu pemain MU, ya udah aku paling pengen tos doang kayak sayang ya tapi ya udah jangan tanda tangan sih kalau gitu, pengen yang main FC 24 bareng. Ya bisa tuh. Bisa kan banyak kan konten-konten luar yang kayak gitu. Kalau bisa collab sama pemain-pemain MU kayak Scholes, Wayne Rooney ya. Bahkan sekarang Wayne Rooney main pro club nih. Iya, main pro club tuh. Itu sih pengen sih bisa collab sama mereka gitu. Kalau gue sih pengennya lebih ke arah bukan cuma ketemu sebagai fans sih, tapi kayak misalnya waktu itu gue ngobrol sama Jesse Lingard main bola bareng. Nah, mungkin gue pengen di situ tuh kayak lebih, menurut gue lebih seru aja gitu loh. Betul. Tapi kalau aku coba pikir-pikir lagi ya, selain ketemu pemain, aku malah lebih suka ngelihat pemain-pemain akademi gitu, melihat mereka dari nol sampai jadi hero. Nah itu aku suka banget tuh. Nah ada pemain yang aku follow nih, ada bocil Manchester. Siapa? Ada nama Theo Morgan. Dia bocil Manchester aja.
Tapi dia kontennya direkamin bapaknya kayak Goat kita, Farid. Oh, Goat Farid. Gitu, ya. Goat Farid, aku senang banget ngelihat dia ngonten gitu ya. Aku follow dia dari umur 7 tahun. Oke. Sekarang kayaknya umurnya udah 11 atau 12 gitu ya. Dan dia karena gak sering ngonten, tadi Jesse Lingard sampai jadi sponsor dia. Anjir. Itu sih cerita-cerita yang kayak gitu aku senang banget karena saya duluan yang tahu gitu. Ya kan, daripada ketemu pemain saya yang menemukan talent ini gitu. Saya duluan yang tahu Arul Dagol. Betul gitu. Tapi kalau Trafford pengen sih. Pengen cuy. Nah kalau itu pengen sih. Itu udah kayak ibaratnya pergi haji kedua gitu. Iya betul. Kita ke Mekah dulu baru ke Old Trafford ya. Mekah, Manchester, Cipete. Mataram. Mekah, Manchester, Mataram kalau saya Lombok kayak gitu. Mardel. Semoga kita bisa lah ya ke Old Trafford kayak Mardel gitu. Tapi kita bahas MU sekarang lah ya. Kita udah nostalgia tadi. Kita jangan terlalu terpaku masa lalu gitu. Fokus ke depan gitu. Gimana nih Zik? MU nih kita tonton akhir-akhir ini tidak bergairah ya. Mainnya nggak ada motivasinya gitu loh. Gue nggak ngerti kenapa ya. Karena kalau misalnya dia bilang umur atau gimana, kita lihat Madrid kemarin comeback. Pemain yang main tuh udah Nacho siapalah. Mereka bermain dengan semangat. Sementara ini bocil asli Manchester gajinya gede, kok jadi duta gerak jalan sehat gitu. Betul, apalagi Kang Rashford ya. Itu maksud gue dia. Dia main udah kayak ini ya, baru pulang dari bar ya, kayak mabok anjir, kayak kebiasaan dia itu. Itu sih yang aku pikirin ya, kayak Rashford males-malesan. Tapi kalau menurutmu apakah skuad ini emang layak dibuang atau gimana nih? Menurut gua skuadnya yang layak dibuang. Banyak banget Deadwood kan yang harus dijual. Kalau misalnya menurut gua Ten Hag dipecat, gua sangat-sangat gak setuju. Kenapa? Karena kita harusnya udah tinggal ngejalanin struktur yang dibuat dia. Betul. Lu harus ngebangun lagi dari awal ya. Jadi percuma gitu. Kalau aku ngerasa malah benar katamu. Aku setuju. Buang aja udah sebagian dari pemain MU yang sekarang, pertahanin beberapa gitu. Misalkan kayak kiper Onana lah, oke lah ya. Martinez itu bawaannya Ten Hag juga. Kalau back Maguire boleh lah ya. Sekarang bagus nih performnya dia. Back sayap buang aja lah udah ya. Kalau gelandang bahkan menurutku bangun aja di sekitar Maino sama Bruno Fernandes. Iya, betul. Ya kan? Itu udah paket komplit itu, tengahnya tinggal cari CDM. Kalau penyerang dua yang dipertahanin ya. Højlund sama Garnacho. Nah, sisanya udah buang aja udah tuh ya. Kasih ke pasar malam atau ke pasar mana tuh, serahin aja tuh. Tapi secara realistis menurut gua kayaknya nggak bisa langsung dibuang semuanya. Susah ya, satu-satu. Tapi menurut gua harusnya bisa di cash in pemain-pemain yang menurut gua yang udah tua kayak Eriksen, Casemiro, Varane gitu. Karena aduh sayang banget Pak, maksudnya lu dengan gaji gede harusnya bisa dimaksimalin gitu buat pemain-pemain lain gitu. Dan skuad kita emang mahal banget kan, itu harus peremajaan sih ya skuad kita ini. Skuad kita yang mahal tuh nyaris kalah sama Coventry City Pak. Betul, dan yang mahal sebenarnya adalah bayar rumah sakit karena pemain kita cedera terus ini Zik, ya Allah. Ini kalau kata Ten Hag ya 61 cedera yang kita alamin ya. Dan back favoritnya Ten Hag cuma main 4 kali tuh, kombinasi Varane sama Martinez kan. Allahu Akbar. Gimana tuh? Bener-bener season to forget banget sih. Iya benar sih. Karena cedera ini bisa ngaruh ke struktur satu Manchester United ini menurut gue ya. Karena menurut gue season sebelumnya bermain bagus. Strukturnya jelas. Mungkin ya bad luck aja. Emang ada beberapa yang harus di-adjust lagi. Tapi season kali ini bener-bener kayak anjir lah lu kok bisa begini ya, ya gitu. Sampah sih ya. Sebenarnya bukan Ten Hag ya yang dipecat ya. Tim medisnya itu, kepala kedokterannya itu tolong lah. Tapi yang gue bikin bingung tuh ya namanya sekarang era sosial media, semua orang reaktif gitu ya. Lu nggak tahu seberapa kompleksnya industri sepak bola itu. Benar sih ya. Maksudnya orang pecat ya. Lu harus ngebangun struktur dari ulang. Sementara sekarang yang menurut gue bagus adalah ketika si Ineos masuk ini ya semuanya diperbaikin kan satu-satu kan, manajemen dan lain sebagainya. Betul sekali. Manajemen ya yang perlu yang paling ya diperhatiin sama Sir Jim ya. Bahkan kemarin kan kita lihat kontennya United Wave yang nggak boleh WFH lagi tuh. Ya sekarang ke kantor semua. Itu gebrakan sih menurutku ya itu. Dan ya gimana nih musim depan, apakah kita masih percaya nih
sama projectnya Sir Jim tadi, dan apakah Manchester United bisa kembali ke masa keemasannya? Menurut gua musim selanjutnya adalah rebuilding sih dari yang hancur-hancuran saat ini, tapi ya kita nggak bisa naruh ekspektasi begitu tinggi. Betul. Tapi menurut gua kalau misalnya ngarep nggak apa-apa, tapi kalau jatuh ya udahlah balik gitu. Lagi ya gitu ya. Itu sih yang perlu diperbaiki. Udah manajemen udah diperbaiki, sekarang tinggal pemain-pemain Deadwood tadi. Tinggal culture-nya aja sih diperbaikin lagi. Bahkan gaji mungkin ya perlu dikurangin, bonus disedikitin gitu. Jadi pemain-pemain United kalau misalkan mau tetap main di United ya, tolonglah kurangin gajinya. Iya, dikurangin gajinya gitu. Sama desire-nya gitu, semangatnya. Itu yang paling penting karena kalau gaji menurut gua kita bisa lihat Real Madrid, gajinya gede-gede Pak, tapi dia punya fighting spirit gitu loh. Pride sih, membela Real Madrid ya. Gua nggak ngerti apa yang terjadi ya, apakah culture di dressing room yang kacau, apa gimana, tapi yang kita lihat sebelumnya yang zaman Ole dipecat, lama-lama kan pemainnya juga hilang kepercayaan dan hasilnya begitu. Ntar kalau misalnya nih Ten Hag dipecat, masuk pelatih baru main bagus, musim kedua juga apek lagi Pak. Betul, pasti ini ya circle-nya gitu-gitu terus ya. Bahkan kita yang punya pengaruh tuh di situ menurutku karena kita banyak banget bacot di tentang ganti gitu anjir. Itulah yang kita harusnya kita bisa kurangin ya. Dan kita butuh pemain-pemain yang emang apa ya kayak Ighalo sih menurutku ya. Yang punya desire, yang punya semangat gitu loh anjir. Betul. Tolonglah ya untuk pemain-pemain di Eropa yang punya apa jiwa untuk support Manchester United dari kecil, tolonglah upload dari sekarang tuh kalau dia support Manchester. Jadi kalau misalkan mau dibeli tinggal kita ramein aja. Sebenarnya ada yang support Manchester United, Cole Palmer. Dulunya tuh Cole Palmer support MU Iya benar. Kan? Tapi akhirnya malah dimasukin Academy City, sekarang ke Chelsea gitu. Itu sih kalau bisa datengin lah, boleh lah ya. Siapa lagi ya yang support MU ya? Bagas Kahvi itu di Mardet. Ramadan Sananta. Iya bisa. Itu udah super Manchester banget gitu ya. Nah yang tadi nih pertanyaan apakah Manchester United bakal bisa balik lagi ke masa keemasannya? Menurut gua kalau misalnya Ten Hag diberikan waktu 2 tahun lagi lah ya minimal ya. Menurut gua bisa sih karena mungkin menurut gua musim depan tuh kayak musim pembersihan gitu loh, kayak ya udahlah lo yang sekarang yang ke depan gitu loh. Kalau aku percaya kata Ten Hag pas dia di awal musim sih. Kan dia ngomong kayak Liverpool sama Manchester City pasti akan berakhir eranya. Karena setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Musim depan itu adalah era Manchester United dan Ten Hag. Jadi mari kita percaya. Amin semuanya. Harapan kita musim depan dah. Harapan masuk UCL dah. Masuk UCL sama ya. piala-piala Ciki menurut gua pantas didapatkan karena untuk Premier League kayaknya cukup sulit ya. Iya betul. Tapi Carabao Cup atau FA Cup masih bisa lah. Betul. Asalkan pemain-pemainnya dibongkar lagi, cari pemain yang pengen main di MU ya, dan percaya Ten Hag 1 musim lagi berarti kita ya. Kita adalah kaum Ten Hag stay. Jadi tolong komen, apakah teman-teman juga stay atau out ya? Silakan share nih opini kalian tentang MU musim ini, haruskah Ten Hag stay atau ditendang aja? Apakah MU harus membuang pemain-pemainnya atau enggak? Share aja opini kalian di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang Ten Hag out aja, tapi siapa penggantinya? Tulis juga ya. Tulis aja lo. Mungkin penggantinya Sintayong ya. Terserah ada siapa. Atau Coach Nova bisa juga. Dari tadi kita bilang kalau percaya Ten Hag nih Zik ya. Dan sebenarnya pembuktian terakhir Ten Hag adalah FA Cup. Gimana tuh nanti pas lawan City? Gua ngarep sih menang ya, sangat-sangat berharap menang karena ini bisa menjadi pemanis di musim yang sangat-sangat pahit ini. Betul sekali, itu penting banget untuk mental sih. Sekarang kan hilang banget itu mental pemain, menit 80 udah lemes. Nah kalau misalkan bisa juara FA Cup menurutku bakal meningkatkan mental pemain-pemain kita dan bisa jadi itu pemecut semangat untuk musim depan ya. Dan kita udah sepakat nih Zik ya untuk tadi harus stay Ten Hag stay dengan catatan FA Cup tadi. Tapi kalau misalkan ada yang out nih, siapa nih yang gantiin nih menurut kalian nih? Kalau Ten Hag out, kalian mungkin bilang Ten Hag out. Siapa? Share opini kalian di kolom komentar, pengganti yang cocok untuk Ten Hag. Betul. Sintayong, Gareth Southgate. Janganlah ya. Bapuk juga itu. Pokoknya siapa
pelatih yang cocok gantiin Ten Hag, coba komen dulu aja ya. Nanti kita akan bacain juga pastinya, dan kita akan tunggu nanti gimana kiprah Ten Hag ya untuk membuktikan opini kita kalau misalkan Ten Hag stay dengan cara komen lagi dan subscribe lagi untuk nyimak info Manchester United lainnya ya di The United Wave Podcast dan news update dan sebagainya. Begitu sih. Untuk teman-teman yang nonton channel ini mungkin belum subscribe dulu, dan jangan lupa untuk like dan komen. Yang paling penting apa? Share teman-teman ya, biar tersebar luas video ini ke fans-fans Manchester United yang lain.